Halo warga WKWK sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu ada yang DM gua dari aplikasi TokTok. Jadi kira-kira pertanyaannya seperti ini. Bang, bahas ini dong, bahas konten Timothy Ronald yang lagi viral, yaitu yang mengatakan bahwa sekolah adalah scam. Awalnya gua heran ya, kok bisa ada orang yang mengatakan bahwa sekolah itu adalah scam. Setelah saya menonton videonya, ternyata benar. Bocah-bocah kripto yang inisialnya TR ini mengatakan bahwa sekolah adalah scam. Sekolah adalah scam, yang dimaksud di sini sekolah apa dulu gitu. Karena kalau saya berpikir secara rasional ya, kalau sekolah itu adalah scam, kenapa seorang Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden? Padahal dia kan dulunya kan sekolah SD, SMP, SMA di Indonesia, bahkan kuliah juga di Indonesia. Tapi kalau misalnya sekolah itu adalah scam, kenapa Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden? Padahal kan dia kan dulu sekolah di Indonesia kan. Berarti sekolah nggak scam dong. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti nih. Walaupun saya banyak tidak setuju dengan ide-ide atau pendapat daripada Timothy Ronald ini, akan tetapi saya banyak juga setuju di sisi lain gitu. Jadi kalau benar-benar gitu, kalau salah-salah gitu. Tidak bisa kita melihat seseorang itu seperti menyembah Tuhan gitu, nggak ada salahnya gitu. Jadi kita tidak boleh menyembah seseorang itu seperti Timothy Ronald misalnya. Kita sembah, dia nggak ada kesalahan, tetap dia ada kesalahan gitu. Dia juga ada sisi baiknya gitu, ada sisi benernya juga gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sisi mana saya setuju tentang sekolah scam di videonya Timothy Ronald. Yang saya setuju dengan pendapat Timothy Ronald adalah bahwa pendidikan kita atau sekolah kita itu guru-gurunya di dunia pendidikan ya, guru-gurunya itu gajinya terlalu kecil ya. Saya sependapat juga dengan Timothy Ronald. Kalau saya pikir-pikir juga gajinya terlalu kecil ya. Karena gaji guru ini terlalu kecil, maka guru tidak fokus mengajar gitu. Fokus guru itu terpecah gitu. Kalau misalnya gaji kecil nih, katakanlah gaji honorer misalnya di bawah 1 juta. Sementara dia harus menghidupi istrinya, anaknya, ada cicilan rumah misalnya, cicilan ini, cicilan itu. Jadi biayanya nggak cukup gitu. Dengan gaji 800.000 itu mana cukup ya kan? Otomatis dan terpaksa dia mencari penghasilan di luar, mencari tambahan di luar. Nah, ini membuat pendidikan kita itu tidak berkualitas. Kenapa? Karena fokus pengajar kita, guru kita itu sudah pecah. Dan aku tuh setuju banget dengan pernyataan Timothy Ronald yang mengatakan bahwa gaji guru itu sangat kecil di Indonesia. Nah, selain itu, Timothy Ronald juga mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu standarisasi, mematikan kreativitas, kurikulumnya yang ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Aku setuju dengan pendapat Timothy Ronald. Nah, yang jadi permasalahan adalah saya sering mendengar atau sering membaca atau sering melihat komentar-komentar netizen di negeri WKWK ya. Mereka menyalahkan Menteri Pendidikan. Kalau misalnya nih ada orang yang komplain tentang pendidikan, ini semua karena kesalahan Menteri Pendidikan, ini semua karena kesalahan Nadiem Makarim, ini semua karena kesalahan menterinya Pak Jokowi misalnya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan kesalahan menterinya Pak Jokowi, ini bukan kesalahan Pak Menteri juga atau Pak Nadiem juga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena begini, pendidikan Indonesia itu sudah banyak direcoki oleh oknum-oknum misalnya. Ada mafia, ada pengusaha, ada asing-asing, ada kepentingan politik, kepentingan partai. Pokoknya di situ campur aduk semuanya. Saya melihat pendidikan di Indonesia itu lebih ke bisnis ya daripada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih ke bisnis, terus ada kepentingan-kepentingan yang lain, ada kepentingan, pokoknya banyak kepentingan lah, ribet lah. Jadi posisi Pak Nadiem Makarim itu sama seperti orang yang tarik tambang gitu loh. Jadi Pak Nadiem itu berada di tengah gitu, ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sini, geser ke sana, geser ke sini. Jadi Pak Nadiem itu secara tidak langsung tuh dilema gitu. Dia di tengah-tengah itu kayak bingung gitu mau kemana, ke kiri apa ke kanan. Dia seperti digebukin gitu. Dia tidak bisa melawan karena apa? Karena terlalu kuat gitu. Mafia dalam pendidikan kita itu terlalu kuat, terlalu direcokin gitu dari pihak-pihak luar gitu.
Lalu bagaimana solusinya? Apakah presiden yang harus turun tangan untuk menyelesaikan pendidikan di Indonesia ini biar ada perubahan? Presiden juga tidak bisa. Kenapa? Karena presiden itu harus melalui prosedur, nanti melalui DPR gitu. Misalnya mengambil satu kebijakan gitu. Jadi presiden di Indonesia itu tidak boleh sewenang-wenang gitu, tidak boleh bertangan besi. Karena apa? Karena negara kita sudah demokrasi dan ada DPR di situ. Nah, anehnya DPR kita itu kita tahu sendiri kan, seperti taman kanak-kanak gitu. Kalau misalnya mengambil keputusan itu lama banget, bertele-tele, berbelit-belit, ribut dulu, tawuran dulu nanti, terus nangis-nangisan dulu nanti, pokoknya banyak dramanya. Jadi hal inilah yang bikin presiden susah mengambil keputusan. Terus gimana dong caranya biar pendidikan kita itu bagus kalau bukan dengan cara demokrasi? Ya kalau menurut saya pribadi, kalau ditanya sama saya gitu, bagaimana cara memperbarui pendidikan kita? Ya menurut saya pribadi itu kita harus seperti China. Ya China kan bukan negara demokrasi lagi, udah semi demokrasi gitu. Ya kalau kita mau maju nggak apa-apa, mau apapun demokrasi, komunis, mau setan, mau hantu belau, kayak mau egaliter, kayak mau sosialis, kayak mau demokrasi, kayak yang penting ada manfaatnya kepada rakyat gitu. Seperti yang dikatakan oleh Deng Xiaoping ya, dia mengatakan bahwa tidak peduli kucing itu mau merah kayak, mau hitam kayak, mau oranye kayak, mau warna pink kayak, yang penting kucing ini bisa menangkap tikus. Sama seperti faham-faham yang ada di negara kita. Mau komunis kayak, mau nggak beragama kayak, mau apa kayak agamanya. Kalau tujuannya baik, kenapa enggak? Jadi ada semacam, mohon maaf ya, ini hanya terjadi di negeri Konoha ya, atau di negeri WKWK ya. Kita tuh sangat benci yang namanya komunis. Padahal kita memuji-muji pemerintahan Xi Jinping. Jadi kita itu semacam a priori ya, maksudnya gini, kita suka buahnya, tapi kita tidak suka batangnya gitu. Ya batang daripada negara China itu ya komunis. Ya kalau kita pengen hasilnya seperti Xi Jinping, ya enggak apa-apa komunis juga. Di Indonesia itu bisa artikan bahwa komunis itu adalah jahat, neraka, penghuni jahanam gitu. Padahal fungsi itu tidak seperti itu. Ada juga komunis yang baik dengan kebijakan. Justru saya melihat negara komunis itu lebih jujur, lebih maju dan lain sebagainya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang ngomong seperti ini, yang jawab, yang bantah misalnya. Oh itu kan negara komunis itu kan dikasih kemajuan, dikasih mereka sama Tuhan maju. Untuk apa? Untuk menyesatkan mereka, karena mereka masuk neraka. No, nggak seperti itu pemikirannya guys. Bukan tolol itu pemikirannya guys. Gini ya, kalau kita mengambil sebuah prinsip atau keputusan itu, kita harus memikirkan secara mendalam. Negara komunis itu biasanya sangat paham dengan istilah sebab akibat. Itu alasannya kenapa Cina itu menerapkan hukuman mati. Kenapa Cina menerapkan hukuman mati? Karena di sana masyarakatnya ngeyel. Jadi kalau mereka menerapkan demokrasi, bisa aja mereka tidak maju-maju. Bisa aja mereka sama seperti Indonesia, nggak maju-maju, didorong ke sana, ditarik ke sini, ditarik ke situ, sama seperti pendidikan di Indonesia. Kenapa tidak maju? Karena ada sebab akibat. Sebab akibatnya apa? Karena ini direcoki oleh makhluk-makhluk seperti mafia. Bagaimana cara menghancurkan mafia ini? Dengan presiden yang sewenang-wenang. Jadi kalau ditanya sama saya, gimana caranya menyelesaikan pendidikan Indonesia? Tidak cukup hanya seorang menteri. Presiden juga tidak cukup kuat. Harus presiden yang seperti Xi Jinping, yang punya sewenang-wenang, yang bertangan besi tapi baik ya. Banyak orang atau pemimpin yang bertangan besi tapi tidak baik. Kalau yang saya sarankan itu presiden yang bertangan besi tapi baik. Nggak masalah, dia 20 periode kayak 100 periode kayak. Kalau bikin negara maju nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya setuju. Sama seperti China misalnya. Kalau China itu cuma 1 periode nggak bakalan kelihatan kan. Kenapa kita harus misalnya anti dengan dinasti? Ya dinasti itu kan nggak ada, kita nggak bisa melihat dari satu sudut. Kita harus bisa melihat dari sudut yang lain. Itu Xi Jinping dinasti bagus kok pemerintahannya, ya kan? Ya dinasti itu sama seperti misalnya kita punya dalam dunia karir tinju gitu. Terus anak kita bercita-cita jadi petinju, masa kita nggak bisa bantu, ya kan? Itu kan dinasti, nggak jadi masalah kalau tujuannya baik gitu. Oke, terima kasih sudah memahami dan menyimak video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral.
pesan moralnya adalah negara demokrasi itu adalah negara yang cocoknya bagi negara yang SDM-nya tinggi, yang mempertahankan kemapanan, yang negara yang sudah kaya, negara yang sudah mapan, dan lain sebagainya. Kalau untuk mencapai kemapanan itu, kita tidak butuh yang namanya demokrasi. Karena demokrasi itu adalah mempertahankan kemapanan, bukan untuk meraih kemapanan. Saya Ray Agnostik, salam rasional.